Desa Karangjati. Suara pisau melibas talenan terdengar kencang, aroma masakan lantas menguar bersamaan dengan asap-asap hasil pembakaran yang keluar dari pawon. Seorang wanita bernama Sri tengah terbatuk-batuk setelah memasukkan bahan masakan ke dalam wajan yang dimasak di atas pawon. Kamu tahu sendiri, dari zaman-zaman ibu masih kecil, mbahmu itu selalu bilang kalau menjelang maghrib dan sesudah maghrib itu tidak baik masih main di luar. Dia bersungut-sungut memarahi anaknya yang hanya diam di sudut ruangan. Bahwa memolol, ibu ngomong gini bukan karena ibu marah. Bukan ibu tidak bolehin kamu main, tapi ingat waktu, kalau sudah menjelang maghrib ya pulang. Nasihat semacam itu masih berlaku di sana. Di sebuah desa kecil yang terletak di Jawa Tengah, desa itu hidup di antara hamparan sawah luas, hutan-hutan yang rimbun, sunyi dan sepi. Tak banyak yang tahu tentang desa tersebut sampai-sampai kebanyakan orang bilang bahwa tempat tersebut wingit. Jelas, terlalu banyak tentang hal-hal mistis yang dipercaya dan dilestarikan di sana sehingga jarang ada orang luar yang berani untuk berkunjung. Mereka takut dengan segala cerita mistisnya, dari yang memang benar ada sampai yang dibuat-buatannya untuk menakuti. Beberapa hari ke belakang, matahari selalu terasa lebih cepat tenggelam. Udara menjadi dingin lebih awal sehingga warga desa enggan keluar malam-malam. Mereka lebih memilih diam di dalam rumah, menikmati singkong goreng, teh hangat sambil menonton TV bersama keluarga. Mungkin karena cuaca yang sedang tidak mendukung untuk melakukan aktivitas terlalu ramai ketika malam sehingga desa terasa sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang menggema seperti peringatan, namun ada yang lebih mengerikan. Dari sekedar sunyi itu sendiri, desa Karangjati tak hanya sunyi karena kehilangan riuh warganya, tapi juga karena mitos yang mereka percaya membawa kesialan. Tadi, sebelum akhirnya desa tersebut ditelan kegelapan, ketika sore mulai merayap ke senja, langit yang semula cerah berubah warna menjadi jingga kusam lalu keunguan kelam. Daun-daun padi bergesekan pelan, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Angin berembus lebih kencang mengedarkan bau tanah basah dan busuk di sekitar, sehingga para petani buru-buru pulang. Mereka meninggalkan segala hal yang memperlambat waktu pulang di sana. Setiap warga percaya bahwa saat-saat itulah waktu yang paling berbahaya. Bagi mereka, waktu maghrib bukan sekedar waktu untuk menunaikan ibadah saja, tetapi juga waktu ketika batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat menjadi tipis. Mereka tidak pernah mengucapkan atau mengungkapkan secara jelas, tapi ketika mereka berjalan melewati pematang sawah saat langit mulai keunguan kelam, akan ada sesuatu yang berbeda. Kadangkala mereka yang terlambat pulang selalu mendapat hal tak mengenakan di sekitar persawahan, bahkan di mulut-mulut hutan. Mereka menyebutnya dengan memolo, entitas yang menjadi penyebab aturan tak boleh di luar rumah ketika menjelang dan setelah maghrib berkembang di sana. Itulah alasan orang tua melarang anak-anak pulang sebelum maghrib dan tidak boleh keluar setelahnya. Di sana, nyaris warganya masih hidup secara tradisional. Mitos-mitos dukun, santet, tua, urusan hidup dan mati manusia masih erat kaitannya dengan hal-hal mistis yang mereka percaya, sehingga antara hal gaib dan nyata bercampur menjadi satu dalam kehidupan mereka. Ketika azan maghrib berkumandang di surau kecil yang terletak di ujung desa, hanya orang-orang yang bertinggal dekat surau saja yang berani beribadah di surau, sedangkan yang lain memilih diam di rumah, menutup rapat-rapat pintu dan jendela untuk menghindari sesuatu yang mereka sebut dengan memolo. Malam itu, setelah maghrib,
Setelah semua masakan Sri matang, seluruh keluarga Sri segera berkumpul di meja makan dibantu oleh Juno, anak semata wayangnya. Mereka menyiapkan sepiring nasi untuk 5 orang di rumah mereka untuk Sri, Raji, Juno, Bakung, dan kedua adik Sri yaitu Tri dan Damar. Di meja makan, suasana menjadi hangat setelah kejadian Sri marah-marah kepada Juno perkara telat pulang ke rumah. Namun, yang disangka Juno, ibunya tak akan mengungkit hal tersebut, justru kembali diungkit dan menjadi bahan perbincangan satu meja makan. Berakhirlah Juno mendapat semburan nasihat bukan hanya dari ibunya. Sri mengambil lagi secentong nasi ke atas piringnya. Sambil melirik ke arah Juno, dia mulai berbicara panjang lebar. Ibu harus bilang berapa kali ke kamu lagi, Jun. Jangan di luar rumah saat menjelang maghrib. Apalagi ke sawah, sindirnya tajam. Ibu capek loh, Jun. Harus ngingetin kamu tiap hari. Padahal seperti Mehmet, Gali, mereka aja bisa pulang sebelum maghrib. Mereka itu juga main sama kamu terus, toh. Juno mengangguk. Anak lelaki berusia 12 tahun itu memang masa-masanya senang bermain tak ingat waktu. Meskipun dia sendiri tahu bahwa anak-anak di sana, termasuk dirinya, selalu diharamkan pulang menjelang maghrib dan keluar setelahnya. Dengar kata ibumu itu, Jun. Bahaya. Bisa mendatangkan memolo. Bakung angkat bicara. Lagian besok kamu sekolah kan? Kalau kamu besok-besok masih kayak gini, Om gak mau anterin kamu lagi. Damar menimpali. Cukup mendapat semburan dari ketiganya. Akhirnya Juno beranjak. Dia tak mengindahkan segala nasihat yang diberikan oleh mereka. Jun, dihabiskan dulu makananmu ini. Jangan langsung pergi gitu kalau ada orang lagi bicara. Sri semakin meninggikan suaranya. Dia hampir hilang akal menasehati Juno yang terlalu sering mengabaikan ucapannya, sementara memolo yang mereka percaya itu benar adanya. Meskipun tak banyak orang yang tahu alasannya secara utuh mengapa mereka begitu percaya dengan memolo yang datang karena melanggar aturan di desa tersebut, tetapi yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka tak boleh membangkang karena di saat langit menguning kejenggaan sawah bukan lagi milik para petani. Ada hal lain yang berkeliaran di setiap penjuru desa, di sudut-sudut gelap hutan dan persawahan, di sela-sela batang padi dan jagung. Ya, itulah yang mereka percaya. Sesuatu yang selalu mengintai, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Mereka begitu akrab dengan alam yang berseberangan dengan manusia. Tidak membangkang dari aturan adalah bentuk mereka menghormati apa yang ada dan hidup bersama. Akan tetapi, hal itulah yang diabaikan oleh Juno. Anak dengan rasa penasaran yang jauh lebih besar dari tubuh kecilnya, berbeda dengan anak-anak lain di Karangjati yang penurut dan pendiam. Juno cenderung menjadi anak yang suka membantah. Ia senang bertanya, senang mencoba, dan lebih sering dianggap merepotkan. Keesokan pagi, di Karangjati kedatangan tamu dari kota. Satu keluarga datang menetap beberapa hari di sana karena ada kepentingan. Mendapat tamu dari kota dengan gaya hidup yang berbeda tentu membuat warga desa kagum, termasuk Juno. Mengetahui bahwa tamu yang datang itu tinggal beberapa hari di rumah Mbok Sum yang bersebelahan dengannya membuat rasa penasaran Juno mereka bersama dengan ibunya. Juno pun berkunjung, berjabat tangan hangat dengan mereka. Sri membawa rantang berisi makanan sebagai sambutan hangat. Mereka bersalaman sambil berkenalan. Saya Sri, kalau butuh bantuan bisa langsung mampir ya. Ah, saya Liam, dan itu suami saya, Mas Bram. Seorang wanita seusia Sri tampak lebih muda dan segar tengah memperkenalkan diri. Ini anakmu, tanya wanita tersebut kepada Sri. Iya, namanya Juno, umurnya baru 12 tahun. Juno berdiri di samping Sri. Loh, sama kayak anak saya. Liam kemudian memanggil anaknya yang bernama Raka. Tak disangka-sangka, Juno dan Raka cukup mudah akrab. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya pun langsung menghabiskan waktu untuk bermain sedari pagi hingga menjelang petang di area persawahan. Juno mengajak anak kota itu untuk berkeliling karena mengaku tak pernah melihat sawah sebelumnya. Namun ada satu hal yang menjadi kelalaiannya. Duh, gawat, Juno buru-buru beranjak dari duduknya.
Gawat, gawat kenapa Jun? Tanya Raka. Tampak anak lelaki itu belum mengetahui apa-apa yang ada di desa. Dia belum kenal betul dengan aturan yang ada di sana. Tatkala sinar surya sudah tergelincir dari tempatnya, langit mulai berubah jingga kemerahan. Jangkrik-jangkrik di sawah bersaut-sautan. Angin bertambah kencang. Itulah alarm bagi Juno untuk segera pulang. Sementara mereka asik bermain tak ingat waktu, duduk di tepi sawah sembari bermain game bersama Raka. Jarak dari sawah ke rumah terbilang jauh. Tak mungkin bisa sampai tepat waktu di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Juno bangkit, langkahnya tergesa-gesa menyusuri pematang sawah. Sesekali ia mendongak ke langit, memastikan bahwa ia belum terlalu gelap untuk pulang. Orang-orangan sawah di sana tampak semakin menyeramkan. Batok kelapa yang bolong kerap kali berbunyi ketika angin bersiul kencang. Sementara itu, Raka berlarian mengikuti Juno di belakang. Dia sudah terengah-engah, setengah kehabisan nafas. Juno, kenapa nggak berhenti dulu sih? Tanya Raka yang sudah berhenti sambil berlutut. Ia kewalahan untuk berlari, apalagi mengejar Juno yang larinya lebih kencang daripada dirinya. Lantas Juno menoleh ke belakang. Wajahnya sudah kecut. Duh Raka, ayo bangun. Kita harus sampai rumah sebelum azan. Tita Juno. Kenapa harus sih Jun? Ini kan masih jauh. Capek, istirahat dulu. Balasnya sambil mengatur nafas. Namun hari sudah terlalu gelap untuk berhenti. Mereka dikepung persawahan gelap sehingga pematang sawah tampak semua sama. Juno tak bisa membedakan mana jalan untuk pulang dan mana jalan yang mengarahkan mereka kembali ke area persawahan yang semakin jauh. Helaan nafas Juno terdengar kencang tak kalah dengan jangkrik-jangkrik yang bersautan. Begitupun suara batok kelapa pada orang-orangan sawah yang bergerak tak beraturan diterpa angin. Juno mulai ketakutan. Dia berjalan mundur, berdekatan dengan Raka. Raka, aku takut, kata Juno gemetar. Raka mendongak, lalu berdiri bersebelahan dengan Juno. Ini pulang lewat mana Jun? Juno hanya menggeleng. Mereka terlambat pulang. Sementara langit sudah gelap dari kejauhan. Azan maghrib sudah berkumandang. Pandangan mata Juno menangkap satu persatu orang-orangan sawah di sekitaran mereka. Ia bergidik ngeri. Kita telat pulang kak. Kata ibuku, orang-orangan sawah itu kalau sudah malam jadi mau medi. Mau medi apa sih Jun? Kenapa kamu takut banget kalau telat pulang? Kita kan tinggal cari jalan keluar aja dari sini. Saut Raka penasaran. Juno melirik. Giginya sudah menggerutuk, bibirnya kebiruan, dia gemetar. Bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kedinginan. Mamedi itu setan kak. Kita tidak boleh pulang telat, bakal jadi memolo. Itu kata ibuku. Keterbalikan dari Juno, justru Raka terkekeh mendengarnya. Semua anak di sini dilarang pulang telat. Raka berjalan duluan dengan santainya. Aneh banget. Emang kenapa sih? Emangnya setan keluar pas azan doang? Kata Raka dengan nada mengejek. Juno tersinggung, tapi juga goyah. Selama ini dia ingin membuktikan bahwa dia bukan anak desa yang penakut. Itu kata ibuku. Tapi Raka menoleh ke belakang, memperhatikan Juno yang tampak kebingungan. Tapi apa? Udah jalan. Daripada kamu dicariin, timbang takut sama setan, mending takut kalau kamu dimarahin orang tua kamu Jun. Juno ragu-ragu melangkah, mengikuti Raka. Entah mengapa terbesit di pikiran Juno tentang hal-hal yang belum sempat ia lakukan selama ini. Tapi sebentar, Juno berlari ke belakang, kembali ke tempat di mana mereka bermain tadi. Dia berlari tanpa memperdulikan Raka. Woi Jun, mau kemana? Bekik Raka kencang. Ia terkejut sekaligus tak mengerti apa yang ingin Juno lakukan. Sementara dia tidak mungkin meninggalkan Juno seorang diri di sana. Mau tak mau, Raka pun ikut bersama Juno. Kamu mau ngapain sih? Ayo pulang. Jalan pulang itu lewat sana. Raka berteriak-teriak di belakang Juno. Firasatnya mulai tak enak. Tetapi Juno tak berhenti begitu saja. Dia terus berlari, semakin masuk ke area persawahan yang gelap tanpa penerangan. Juno terus berlari mengarah ke area kebun jagung milik Romo Agung. Cuma mau buktiin aja, jauh dari pandangannya. Kebun jagung Pak Romo tampak tinggi-tinggi. Orang-orangan sawah di area itu pun terbilang paling banyak. Di sanalah tempat tujuan Juno.
Juno membawa langkahnya menuruni pematang sawah, lalu berhenti di gubuk kecil milik Romo Agung. "Sudah, kita di sini aja," kata Juno dengan santainya. "Kamu apa sih, Jun? Kata kamu kita harus pulang, kenapa malah di sini? Ini udah gelap," sentak Raka pada Juno. Namun Juno hanya tertawa, lantas duduk di atas gubuk. Lampu semprong yang menempel di tiang gubuk diambilnya lalu dinyalakan. "Udah santai aja, aku pengen buktiin sesuatu." Raka duduk di samping Juno tapi tidak berhenti bersungut-sungut padanya. "Buktiin apa sih, Jun? Ini udah gelap. Aku aja nggak tahu baliknya lewat mana. Kalau aku tahu pasti aku pilih pulang sendiri daripada harus ngikutin kamu sampai di sini." "Ya wis, sana pulang." Raka terdiam, bibirnya manyun. Ia tak bisa menutupi bahwa ia ketakutan bukan karena takut dengan cerita-cerita Juno tentang desa ia tinggal, tapi karena dia takut tak bisa pulang. Akhirnya Raka hanya meringkuk di atas gubuk. Dia menangis tanpa diketahui oleh Juno. "Sudah lama aku pengen buktiin kalau apa yang ibuku bilang itu gak ada," kata Juno mengawali cerita. "Ibuku itu selalu marah kalau aku pulang telat. Katanya aku bisa diambil memedi dan bawa memolo. Padahal selama ini aku nggak pernah ngalamin itu semua kalau pulang telat. Jadi rupanya benar katamu, aneh. Bukannya kalau azan gini setan kan takut." Raka menatap Juno, matanya sudah basah, suaranya serak. "Tapi kalau apa yang dibilang ibumu benar gimana? Kamu mau diambil memedi gitu aja? Aku gimana? Aku nggak mau ikut-ikutan." Juno terdiam, hanya tersenyum, lalu beranjak dari gubuk tersebut. Dia melangkah sambil membawa lampu semprong, lantas berdiri beberapa meter dari orang-orangan sawah di kebun jagung Romo Agung. Namun entah mengapa yang membuat Juno tertarik dengan orang-orangan sawah di kebun Romo Agung karena berbentuk agak aneh. Ya, hanya di sana orang-orangan sawah terbuat dari jerami kering dengan wajah dari batok kelapa yang diberikan mata dari kancing dan mulut yang dilukis merah mencolok. Tangannya panjang, terbuat dari bambu, tubuhnya dibalut kain lusuh yang sudah kecoklatan. Juno melongo memperhatikannya. "Mirip orang beneran," celetuknya. Namun entah mengapa semakin lama Juno menatap orang-orangan sawah itu, semakin lama pula nyalinya mulai jiot. Perasaannya tak enak. Meskipun diam, orang-orangan sawah itu tampak seperti memperhatikannya. Tak lama dari itu, tiba-tiba saja bau tanah mulai menguat. Sesekali tercium bau busuk yang bersumber dari orang-orangan sawah tersebut. Serak! Juno terperanjat. Suara gesekan yang begitu kencang bermula di sekitarnya. Sontak ia menoleh ke arah belakang. "Raka!" panggilnya, berharap suara itu berasal dari Raka. "Iya Jun, kamu ngapain sih? Ayo Jun, pulang." Juno kembali mendekat pada Raka. Wajahnya tegang, jantungnya berdegup kencang. "Tadi kamu dengar suara nggak?" tanya Juno. Raka menggeleng. Serak! Kembali lagi terdengar suara itu yang kini didengar oleh Raka juga. Mata mereka membulat. Lampu semprong yang dibawa Juno segera diarahkan kemana saja. Makin lama suara yang entah dari mana asalnya makin mirip dengan langkah seseorang, seolah berjalan pelan menyeret sesuatu. Serak! Juno kembali menyorotkan lampu semprongnya tepat di belakang orang-orangan sawah. Yang dilihatnya tadi, batang-batang jagung itu seperti ditebas. Jun, Raka bergumam. Wajahnya sudah nadar. Ia menunjuk ke arah orang-orangan sawah di depannya. Wajahnya tersenyum. Juno buru-buru beranjak menarik tangan Raka agar cepat-cepat bergerak. Padahal tadi nggak gitu. Juno terperanjat lalu melangkah pelan dengan jantung berdegup kencang. "Ayo cepat pergi dari sini Kak. Kamu di depan, bawa lampu semprongnya." Raka mengangguk. Kemudian mengambil alih posisi Juno untuk memimpin jalan. Dia menenteng lampu semprong tersebut, ragu-ragu mulai melangkah. "Kamu ingat jalannya nggak?" tanya Juno dari belakang. "Aku nggak ingat," saut Raka. "Jalan yang tadi, kamu lurus terus sampai ketemu batu besar, terus belok kiri, nanti langsung ketemu jalan ke arah rumah." Raka mengangguk sambil terus berjalan di arah depan. Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang sehingga tak tahu kondisi Juno. Ketika Juno hendak melangkah, belum sempat melarikan diri dari gubuk tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat, lututnya lemas. Dia panik, mencoba menjerit, tapi suaranya tiba-tiba hilang. Raka tidak menoleh sama sekali. Ia berjalan di depan semakin jauh sampai tubuhnya seolah menghilang di telan malam.
Juno kebingungan. Ia berusaha berlari, tapi hanya bisa terduduk lemas sementara angin kembali bersiul dengan kencang, dingin, gelap. Suara-suara aneh berhasil membuat Juno makin ketakutan. Tak lama setelah itu, sayup-sayup Juno mendengar bisikan yang begitu jelas masuk ke telinganya. Maghrib bukan waktumu, Le. Juno melotot, dia ingin berteriak, tapi kehilangan suara. Dia hanya bisa menangis dikepung oleh hal-hal tak kasat mata yang seolah mengincarnya. Ya, apa yang ibunya bilang itu benar, memedih dan memoloh yang harusnya tidak ia langgar. Di persimpangan jalan, Raka mulai merasa aneh karena sedari tadi ia tidak mendengar suara Juno di belakang, tapi sedari tadi dia mendengar suara langkah yang ia yakini jika itu Juno. Jun, dari tadi diem aja kok. Ini benar kan jalannya? Udah ketemu batu besar, tinggal belok kiri kan? Tanya Raka, tapi belum ada jawaban dari Juno. Juno, ini benar kan? Jangan diem aja dong, aku takut nih. Jun, Raka berhenti, tidak berani menoleh ke belakang. Ketika lama, pertanyaan Raka itu tadi dijawab oleh Juno. Lalu setelahnya terdengar gumaman berat dan lungan nafas kencang. Kaki Raka sudah gemetar, dingin sekali menoleh ke belakang, tapi lehernya terasa kaku. Juno, Raka menelan ludah. Ditengoknya seseorang yang sedari tadi berjalan di belakangnya. Namun, betapa terkejutnya Raka kala ia melihat sosok yang tak begitu jelas rupanya hanya bertubuh tinggi, seolah menyentuh langit, hitam, bermata merah, meringis dengan gigi-giginya yang runcing. Raka ketakutan. Dia mengambil ancang-ancang berlari, tak sempat mencari keberadaan Juno. Dia berlari tunggang langgang, berteriak di sepanjang jalan. Dia benar-benar tak berani menoleh ke belakang. Setelahnya Raka berlari sambil menangis. Sampai di depan rumah Bosum, kedua orang tuanya dan orang tua Juno sudah menangis di depan. Beberapa warga juga sudah berkumpul membawa senter. Raka lantas berteriak kencang pada mereka. Juno hilang di sawah, ujar Raka. Kemudian mereka panik bukan main mengetahui Juno menghilang di sawah, sebab bukan menjadi rahasia desa itu jika seseorang hilang di sawah maka akan sulit ditemukan. Malam itu juga warga berbencar. Mereka mencari Juno ke wilayah-wilayah sawah milik petani setempat. Dari sehabis Isya hingga hampir tengah malam, segala cara sudah mereka lakukan, memanggil dukun, memanggil kiai. Mereka sudah melakukan hal tersebut, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Juno. Anak itu benar-benar lenyap. Bahkan ketika dicari di gubuk milik Romo Agung yang menjadi tempat terakhir kali Juno dan Raka berada di sana, nihil. Bu Sri, Pak Raji, ini sudah hampir dini hari, tapi Juno belum juga ketemu. Mungkin kami bisa cari keesokan pagi, Bu. Pas hari sudah terang, kata salah seorang warga yang ikut mencari keberadaan Juno. Mendengar hal tersebut membuat Sri dan Raji kebingungan. Sri hanya menangis karena merasa gagal menasihati Juno yang selalu keras kepala. Sementara itu Raji, Bakung, Tri dan Damar mulai menyiapkan pengajian di rumahnya, mengundang beberapa warga untuk mendoakan kepergian Juno. Itulah adat di desa. Ketika ada orang yang hilang dianggap bahwa ia sudah meninggal, mereka melakukan prosesi layaknya merawat orang meninggal. Dengan cara tersebut mereka percaya menjadi negosiasi kepada penunggu desa yang menguasai malam untuk mengembalikan Juno. Keesokan pagi, warga desa geger. Seorang petani yang hendak memeriksa lahannya menemukan Juno tergeletak di lumpur tak jauh dari gubuk dan orang-orangan sawah milik Romo Agung. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dengan bola mata yang sudah memutih, bibirnya gemetar dan dari mulutnya hanya keluar suara-suara tak jelas. Sri lantas menjerit histeris saat melihat anaknya digotong ke rumah oleh warga. Raka hanya bisa berdiri mematung, pucat, merasa bersalah karena tak mencari Juno dulu semalam. Saat dibawa pulang, mencoba diobati oleh dukun dan juga kiai, tapi Juno tak bisa bicara, tak bisa makan, tidak mengenali siapapun. Setiap kali mendengar suara azan maghrib, tubuhnya menggigil hebat. Dia menutup matanya rapat-rapat seperti sedang menyembunyikan diri dari sesuatu yang datang dari luar sana.
Mengetahui kondisi Juno yang terbilang serius, Raji akhirnya memanggil dukun dari desa sebelah. Ketika tiba di rumah mereka dan melihat Juno, dukun itu hanya menggeleng setelah menatap mata anak lelaki tersebut. Memolo, anak ini sudah dibawa oleh Memolo. Dia tidak cuma diganggu, ruhnya ditandai. Gumam dukun tersebut. Ditandai, tanya Raji dengan suara gemetar. Lantas dukun yang terbilang sakti itu mulai mengungkap sesuatu yang tak banyak warga desa Karangjati tahu. Sebuah kebenaran yang tersimpan rapi. Dukun tersebut bergumam sejenak, matanya tajam memandang Juno. Lantas ia menggeleng pelan. Orang tua dulu pernah salah besar di tanah sawah itu. Mereka pernah memberikan tumbal manusia untuk melindungi panen, ujar dukun tersebut. Apa sawah itu punya Romo Agung? Tanyanya kemudian. Lantas Raji mengangguk. Benar, itu punya Romo Agung. Orang-orangan sawah di sana bukan hanya sekedar boneka. Itu medium, Roma. Beberapa warga yang menjenguk Juno yang mendengar penjelasan itu saling pandang. Salah satu dari mereka, Mbak Marni, akhirnya membuka suara. Dulu waktu aku masih gadis, ada anak perempuan yang hilang pas musim panen. Katanya dia diculik makhluk dari sawah. Tapi diam-diam orang tuanya ngaku ke kepala desa kalau mereka menyerahkan anaknya sendiri biar panen gak gagal lagi. Ruangan senyap, hanya suara nafas Juno yang terdengar memburuk. Tapi ada beberapa juga korbannya yang memang diculik untuk dijadikan tumbal. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Romo Agung. Tapi orang-orang dulu percaya kalau Romo Agung bisa menyelamatkan mereka dari krisis panen. Mbak Bari diam sejenak, matanya berkaca-kaca seolah kilas balik tentang kejadian kelam di masa lalu menjadi tragedi paling mengerikan untuk orang-orang di desa. Keluarga korban yang anaknya sengaja diculik untuk dijadikan tumbal itu tidak terima. Mereka datang malam-malam, ngirim balik santet ke Romo Agung. Tapi aku tidak tahu pasti keadaan setelahnya. Dulu tetua desa bilang jika ruh para tumbal yang tersisa itu ada di orang-orangan sawah untuk menjadi penjaga. Sejak itu sawah jadi tempat yang haram untuk anak-anak. Makanya kita dilarang pulang telat dan keluar setelah maghrib. Semua mata memandang ke arah Juno, anak lelaki yang menjadi korban di balik aturan di desa tersebut. Dukun itu menatap Raji. Satu-satunya cara, bakar orang-orangan sawah itu. Tapi harus sebelum matahari tenggelam. Kalau sampai malam datang, memedi yang ada di dalam orang-orangan sawah itu akan datang menagih tubuh Juno. Tapi itu Arya Romo Agung, itu Raji. Dia ketakutan betul. Bukan jadi rahasia lagi bahwa Romo Agung memang orang sakti. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu siapa sosok aslinya. Mereka sama sekali tak pernah melihat Romo Agung di sana. Yang mengurus area persawahan itu hanyalah antek-anteknya. Lalu tentang cerita Romo Agung yang menjadi dalang kejadian kelam itu bermula tak sepenuhnya bisa dibenarkan. Soal kejadian yang dulu, apakah berkaitan dengan Romo Agung atau tidak, itu bukan urusan kita. Ini bukan perkara santet atau teluh. Ini perkara penunggu malam desa ini murka. Dukun tersebut menimpali. Romo Agung gak bakal tahu kalau hanya satu yang dibakar. Gak bakal bikin dia sadar. Sore itu, Raji dengan ditemani beberapa warga berjalan cepat ke area persawahan. Gubuk kecil di sana masih berdiri dan orang-orangan sawah itu seolah menatap ke arah mereka. Siap ya? Bismillah. Dengan bensin dan korek api, mereka membakar salah satu orang-orangan sawah di sana. Asapnya hitam pekat, bau hangusnya menusuk. Tapi saat api mulai menjilati kain lusuh dan wajah batok kelapa itu, terdengar suara jeritan panjang dari arah belakang sawah. Suara seorang perempuan melengking dan menyayat. Api menyala semakin besar di tengah gelapnya langit persawahan. Orang-orangan sawah hampir terbakar habis. Namun dari tengah kobaran api samar-samar terlihat sesuatu merangkak keluar. Bayangan yang tak begitu jelas bentuknya. Mereka tidak pernah benar-benar tahu apakah hal tersebut menjadi pertanda baik atau buruk. Hanya saja apa yang mereka lihat menjadi bukti bahwa ucapan dukun tersebut dan cerita Mbak Marni itu benar. Salah satu warga berteriak, "Jangan berhenti,
terus bakar. Raji menahan nafas. Ia menyiramkan sisa bensin itu, api menyambar dan bayangan itu menghilang dalam kobaran yang membakar habis orang-orangan sawah milik Romo Agung. Di malam harinya, Juno terbangun. Dia menangis, menjerit, memanggil ibunya. Tubuhnya lemas, tapi matanya kembali normal. Ia bicara pelan, mengulang-ulang satu kalimat. Dia nggak mau ditinggal sendiri. Hanya Juno yang mengerti maksud ucapannya. Meskipun sembuh, Juno bukan sepenuhnya dia yang dulu. Kesenangannya bermain di sawah menghilang. Dia cenderung menjadi anak yang pendiam. Sri sendiri menganggap bahwa Juno belum pulih sepenuhnya, akan tetapi dia tak bisa berbuat banyak. Masih tersimpan berbagai pertanyaan yang belum sempat terjawab, seolah merasa bahwa kejadian itu belum benar-benar usai. Namun, beberapa hari sejak kejadian menghilangnya Juno, orang-orangan sawah tak lagi digunakan di desa Karangjati. Warga lebih memilih jaring dan kaleng bekas untuk mengusir burung, namun mitos dan larangan di sana tetap dijaga. Bukan karena takut pada cerita lama, tapi karena mereka sudah melihat sendiri bahwa ketika matahari tenggelam, sesuatu yang menjadi alasan larangan masih kuat di desa itu, masih mencari teman bermainnya. Firasat Sri benar, kejadian itu belum usai. Sejak ditemukannya Juno, cerita tak berakhir di situ saja. Beberapa minggu setelah Juno sembuh, Raka kembali ke kota. Namun ada yang berubah dari watak anak lelaki tersebut. Dia jadi pendiam, mudah terkejut, dan sering terbangun di tengah malam. Dia mengira bahwa itu adalah efek dari trauma di desa, tapi Raka tahu sejak malam itu dia juga telah melihat sesuatu. Suatu malam, saat ia bangun, tiba-tiba dia menjerit ketakutan. Dia mengaku melihat sesuatu di sudut kamarnya. Sosok tinggi hitam dengan mata yang merah serta meringis ke arahnya. Dia juga sering mengaku ditampaki sosok-sosok lain yang tak jelas bentukannya. Raka jadi sering mengamuk di rumah. Ia kadang-kadang melukai diri sendiri tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Setiap malam, Raka menjerit dan kejang-kejang. Tubuhnya sering panas. Seperti itu berulang-ulang hingga seminggu kemudian. Meskipun Liam dan Bram sudah membawanya pergi ke dokter, namun tak ada yang dikatakan serius dari kondisi Raka. Mereka mulai merasa ada yang aneh dari anak tersebut. Kondisinya makin lama makin mirip dengan Juno yang ditemukan setelah hilang di sawah persis. Aku khawatir Raka kenapa-napa, Mas? Tanya Liam kebingungan. Dia benar-benar tak mengerti, setengah frustasi dengan kondisi Raka yang tak kunjung membaik. Sementara Bram, dia pun bingung harus berbuat apa. Segala cara sudah dilakukan, tapi nihil hasilnya. Aku rasa dia belum selesai di sana, gumam Bram. Maksudmu, kita harus kembali ke sana? Bram mengangguk. Ya, mau gak mau, kita pakai sajalah dukun tua dari desa sebelah yang waktu itu didatangkan untuk ngobatin Juno. Kita kesana besok, Mas. Aku takut Raka makin parah. Keesokan pagi, mereka kembali ke desa Karangjati dengan harapan penuh agar Raka dapat diobati. Mereka kembali singgah beberapa hari di rumah Mbok Sum. Di sana, Liam dibantu Sri menyiapkan pengajian seperti halnya ketika mereka mencari orang hilang. Malam itu juga ketika pengajian digelar, dukun dari desa sebelah ikut dipanggil untuk melihat langsung kondisi Raka. Begitu melihat Raka, dukun itu hanya menarik nafas panjang. Matanya memicing, seolah menembus sesuatu di balik tubuh bocah itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh dahi Raka, lalu ia mundur perlahan. Sama seperti Juno, dia bukan hanya ketempelan, dia diikuti dan sudah diikat, gumamnya lirik. Dia mengenggam tangan suaminya. Maksudnya gimana, Mbah? Apa yang mengikuti Raka? Apa yang dilihat Raka terakhir. Kemudian dia bergumam. Apa Raka ada mengambil sesuatu dari sana? Lia mengernyit. Dia mengingat betul-betul apa yang dibawa Raka setelah pulang dari sawah. Saya nggak ingat. Saya rasa nggak ada yang dibawa Raka. Tapi dia ikut ketempelan. Yang di sawah itu nggak terima. Anak ini yang jadi penggantinya, pengganti Juno, kata dukun itu lagi. Liam memekik, tangannya refleks menutup mulut, sementara Bram terlihat pucat. Tapi waktu Juno hilang, Raka kan baik-baik saja, Mbah. Lagi pula orang-orang sawah itu sudah dibakar habis.
Mana mungkin akhirnya Raka ikut-ikutan jadi korban. Bah, sangga Bram, dukun itu menggeleng lagi. Yang kalian bakar itu cuma wadah, tapi isinya sudah pindah. Dan anak inilah yang membukakan jalan. Dia yang menghasut Juno untuk melanggar aturan. Dia juga membuka dirinya. Itulah hukum yang berlaku di sini. Raka yang sedari tadi tak sadarkan diri tiba-tiba mengerang kesakitan, tubuhnya berkeringat. Lantas dukun itu memejamkan mata, membacakan suatu bacaan yang tadi mengerti oleh mereka. Dari saku celananya, dia mengeluarkan kapur putih dan debu dupa, dioleskannya benda tersebut di tubuh Raka yang mulai gemetaran. Kalau mau menyelamatkan anak ini, kita harus memutus ikatan antara dia dan roh yang mengikuti. Tapi nggak cukup dengan doa biasa. Kita harus datangi sawah itu lagi malam ini juga. Malam ini? Diam terkejut. Ya, kalau ditunda-tunda bisa terlambat. Raka dalam bahaya. Tak ada lagi yang menyangka perintah dukun tersebut. Dia hanya menangis, memeluk Raka. Dia betul-betul tidak mengerti dengan apa yang terjadi yang membuat kondisi Raka jadi demikian. Malam pun tiba. Langit Karangjati kembali berubah kehitaman, awan menutup bulan, angin bertambah kencang disertai gemuruh, suara jangkrik seolah lenyap, bersembunyi di tanah yang paling dalam. Desa Karangjati mencapai puncaknya, Memolo sudah melingkupi desa tersebut sejak menghilang. Dukun tua, Bram, Raji, dan dua orang warga yang bersedia membantu bergegas berjalan pelan ke arah sawah. Mereka bergerak, lalu berhenti di tempat yang sama dari semua kejadian itu bermula, gubuk milik Romo Agung. Berbekal senter, kemenyan yang sudah dibakar, dan air kembang, dan boneka jerami kecil, boneka itu akan digunakan sebagai pengganti tubuh Raka. Rohnya harus dialihkan. Kita pancing dia masuk ke boneka ini, tapi dia nggak bakal mau kalau kita nggak ngasih umpan. Umpan? Umpannya siapa, Mbah? Tanya Bram. Dukun menatapnya tajam. Kamu ayahnya. Kamu yang membiarkan dia pergi ke sini. Kamu jugalah yang harus memanggil makhluk itu. Dengan jantung berdebar, Bram melangkah ke tengah pematang sawah. Tanahnya masih menghitam. Masih ada bekas pembakaran orang-orangan sawah tempo hari. Tak lama, ritual pemanggilan pun dimulai. Segala puja-puji keluar dari mulut dukun tersebut. Dua hal yang menjadi mitos desa Karangjati ikut disebut: memedi dan memolo. Batang-batang jagung yang kering berderak perlahan, seolah ada yang berjalan di sela-selanya. Asap dupa berputar seperti tersedot ke satu arah. Dukun itu mulai memberi isyarat kepada Bram untuk berjalan menuruni pematang sawah sambil mengangkat boneka jerami. Bram mengangguk, meyakinkan langkahnya terus berjalan sampai isyarat selanjutnya. Namun semakin ia berjalan, semakin kuat suara-suara aneh yang ia dengar. Main lagi, main lagi, main lagi, terus menerus hingga dukun tersebut berteriak mulai menantang sosok yang mengambil ruh Raka. Lantas angin kembali bersiul kencang, bayangan tinggi muncul di tepi sawah, matanya merah, bertubuh tinggi, meringis dengan gigi-gigi yang tajam. Bram mulai ketakutan. Taruh bonekanya sekarang, seru dukun tersebut. Bram meletakkan boneka tersebut di atas pematang sawah. Lantas ia kembali naik ke gubuk. Sekarang apalagi, Mbak? Bram begitu panik, wajahnya sudah penuh keringat. Sekarang kamu pulang, jaga Raka di rumah Bosum. Sudah aku sediakan satu botol air doa. Usap ke tubuh Raka. Kalau dia mengamuk lagi, beber dukun tersebut. Bram buru-buru pergi. Dia meninggalkan dukun tersebut bersama Raji dan warga lainnya untuk menyelesaikan ritual. Sementara dia harus menjaga Raka. Sesampai di rumah Bosum, Raka tergeletak lemas, tidak ada pergerakan. Tubuhnya dingin, bibirnya biru dan hampir kaku. Melihat Raka yang demikian membuat hati Bram semakin teriris. Dia bingung harus berbuat apa. Harapan satu-satunya hanya sebotol air yang ditinggalkan oleh dukun tadi. Segera Bram meraih botol tersebut lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh Raka, tetapi tak ada reaksi apa-apa. Tubuhnya hanya berangsur membaik, tapi dia masih tidak sadarkan diri.
Hidup dan mati Raka bergantung pada keberhasilan ritual yang dilakukan dukun itu di sawah berjam-jam lamanya. Belum ada kabar tentang kepulangan dukun tersebut bersama Raji dan warga lainnya. Padahal di sekarang Jati sudah diguyur hujan. Mereka yang ada di rumah Bosum semakin khawatir. Hampir tengah malam, barulah terdengar ketukan kencang serta lenguh nafas seseorang ketika pintu dibuka. Benar saja, mereka pulang dengan kondisi yang membingungkan. Mas, kenapa? Kok berdarah? Sri buru-buru menghampiri Raji. Dahi suaminya itu sudah bersimbah darah. Begitu pula dengan dukun tersebut, pergelangannya tersayat. Tading tahu, dengan keadaan mereka selama di sana, mereka pun enggan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lantas, dukun tersebut menengok kondisi Raka. Dia menggeleng, wajahnya penuh kekecewaan. Besok, kamu harus segera bawa Raka pulang ke kota. Jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Bram terkejut kala mendengarnya. Loh, kenapa mbak? Tapi apa Raka bisa sembuh? Dia bisa sembuh, tapi aku tidak bisa memastikan betul. Yang penting bawa pulang dia dulu, kata dukun tersebut. Sosok itu belum mau melepaskan rohnya. Dia dianggap menjadi perkara. Mereka marah. Beruntung Juno bisa lepas dari sosok yang menjeratnya. Tapi untuk Raka, aku belum bisa memastikan. Seluruh ruangan hening senyap. Mereka larut dalam pikiran masing-masing yang tak pernah berujung. Mitos dan larangan ada, bukan untuk dilanggar, bukan untuk disepelekan. Itulah yang warga katakan kepada siapa saja yang datang ke sana agar tidak bertindak gegabah. Beberapa bulan kemudian, keluarga Raka pindah ke kota lain. Mereka tak pernah kembali lagi ke desa Karangjati. Tidak terdengar lagi kabar tentang mereka, apalagi tentang kondisi Raka. Tapi kok aku ngerasa kalau mitos dan larangan itu ada karena ulah seseorang deh mas. Di perjalanan jauh, Sri dan Raji membawa Juno ke suatu tempat keluar dari desa Karangjati. Romo Agung, dia memang bukan orang biasa. Bapak, Mbok Sum, dan Mbak Marni saja bilang begitu, balas Raji. Apa Romo Agung masih hidup sampai sekarang? Tampak raut wajah Raji kebingungan. Dia tidak bisa menerka. Yang pasti, dia pun tidak mengenal Romo Agung. Cerita tentangnya yang diduga ada sangkut paut awal adanya mitos dan juga larangan tentang memolo di desa itu juga hanya dugaan beberapa orang saja. Mereka tidak benar-benar tahu secara pasti siapa Romo Agung yang sebenarnya namanya, yang dulu sering disebut-sebut sejak keduanya masih anak-anak pun sampai sekarang tidak ada wujudnya. Jelasnya tentang memolo di desa Karangjati ada karena ulah orang tua ketika itu menumbalkan anak sebagai cara agar mereka mendapatkan panen melimpah, dijauhkan dari segala musibah dan melindungi sawah. Tapi tanpa disadari itu justru berdampak buruk bagi kehidupan seterusnya. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Misti ini, benar-benar mendebarkan banget ya. Bagaimana di sini Juno seorang anak berusia 12 tahun. Memang di usia-usia 12 tahun itu sedang apa ya, tinggi-tingginya rasa penasaran dan apa ya, ingin membuktikan segala sesuatu tuh, dan juga membuktikan jati diri dia. Dia kesel dimarahin terus apa namanya ketika pulang menjelang maghrib, dan dia pengen membuktikan ada apa sih sebenarnya menjelang maghrib. Dan di sini dia mendapati sesuatu yang benar-benar luar biasa di dalam. Jadi itu bukan hanya sekedar katanya ya. Jadi mitos menjelang maghrib di desa itu benar-benar luar biasa. Dan tapi sayangnya di ending ini tidak dibongkar tuh misterinya. Bagaimana dulu Romo Agung itu apa sih sebenarnya yang dilakukan gitu. Jadi hanya sebatas apa ya, prasangka atau katanya. Tapi yang jelas memang di desa itu tidak boleh menjelang maghrib, apalagi maghrib atau lewat itu ada di area persawahan. Tapi memang nggak di mana-mana ya, di semua daerah, hampir di semua daerah menjelang maghrib itu tuh memang waktu yang rawan. Konon katanya itu kan adalah waktunya pertukaran. Dan bagaimana dalam Jawa sendiri, budaya Jawa, pergantian hari itu terhitung dari maghrib itu. Jadi memang
di saatnya entitas gaib itu memulai eksistensinya. Serem banget ya. Luar biasa kisahnya. Misti Nim, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.